Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sili Ramadhani dengan NIM 22401010425, Prodi PGMI kelas E. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, Anti Narkoba, dan Deradikalisasi. Baik, langsung saja saya akan membacakan soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu, di mana saya memilih soal nomor 1, yang pertanyaannya adalah: berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah untuk memberantas narkoba, mulai dari penindakan hukum hingga rehabilitasi pengguna. Namun tingkat peredaran narkoba masih tinggi, bahkan di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut, bagaimana Anda mengevaluasi efektivitas pemberantasan narkoba di Indonesia? Apa yang perlu diperbaiki untuk ditinjau ulang dari pendekatan yang ada pada saat ini? Permasalahan hukum di negeri ini seakan tidak pernah berhenti menyerang mereka yang tidak berdaya. Maling demi makan yang dihukum penjara, fenomena narkoba yang menjerat para pengguna narkoba dengan pasal pengedar. Berbeda dengan publik figur, berbekal kasus dan barang bukti yang sama, mereka bisa mendapatkan rehabilitasi. Apa yang membedakan? Apakah ini pertanda hukum di negeri ini tidak berlaku untuk si miskin? Di manakah sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Hukum pasal 127 itu ternyata diperjualbelikan. Problemnya adalah di undang-undang narkotika. Perbaikan undang-undang narkotika dan pemakai jangan masukkan ke dalam. Pemakai jangan masukkan ke dalam. Pemakai jangan masukkan ke dalam. Efektivitas pemberantasan narkoba di Indonesia, evaluasi dan perbaikan. Efektivitas pemberantasan narkoba di Indonesia masih jauh dari kata optimal, meski pemerintah masih menerapkan kebijakan penindakan hukum dan rehabilitasi. Tingginya peredaran narkoba bahkan di lembaga pemasyarakatan menjadi bukti nyata bahwa tantangan besar yang dihadapi saat ini, yaitu mengindikasikan adanya celah serius dalam sistem dan jaringan yang kuat yang belum sepenuhnya terputus. Yang perlu diperbaiki dan ditinjau dari pendekatan yang ada pada saat ini, yaitu 1. Pengulangan integritas dan pengawasan lembaga pemasyarakatan atau lapas. Ini adalah prioritas utama. Perlu adanya informasi total dalam sistem pengawasan dan peningkatan integritas petugas lapas untuk memutus rantai peredaran dari dalam. Tanpa ini, upaya di luar lapas akan terus bocor. Yang kedua, pendekatan holistik dan seimbang. Pemberantasan harus lebih dari sekedar penangkapan. Fokus perlu diperluas ke pemutusan jaringan bandar besar di hulu. Selain itu, program pencegahan harus lebih masif dan terarah. Sementara rehabilitasi harus komprehensif dengan dukungan pasca rehabilitasi yang kuat untuk mencegah kekambuhan. Yang ketiga, kerjasama lintas sektor dan pemanfaatan teknologi. Pemberantasan narkoba bukan hanya tugas satu instansi, perlu sinergi yang lebih erat antara berbagai kementerian atau lembaga seperti pendidikan, kesehatan, sosial, keuangan, dan masyarakat sipil. Pemanfaatan teknologi canggih untuk deteksi pelacakan dan analisis data juga harus dioptimalkan dengan fokus pada perbaikan fundamental. Ini diharapkan efektivitas pemberantasan narkoba di Indonesia bisa meningkat.
secara signifikan. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.